Assalamualaikum. Hai, kita ketemu lagi di Matematika bersama Bu Ami. Materi yang akan kita bahas adalah menyusun persamaan kuadrat. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini. Selamat belajar. Materi kita kali ini adalah menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah x1 dan x2, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat dengan rumus x kuadrat dikurang x1 ditambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Atau menggunakan rumus x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Ada yang harus anak-anak ingat, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, sedangkan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5. Di sini sudah dijelaskan, disebutkan di dalam soal bahwa akar-akarnya x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif 5. Kita akan menggunakan cara yang pertama. Kita cari dulu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. x1 ditambah x2 sama dengan, kita masukkan x1-nya 3 ditambah x2-nya negatif 5. Hasilnya negatif 2. x1 dikali x2 sama dengan x1-nya 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Sekarang tinggal dimasukkan ke rumus. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang x1 ditambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Kita tinggal mensubstitusi atau memasukkan nilai yang sudah dicari tadi. x1 tambah x2 adalah negatif 2, x ditambah x1 dikali x2 hasilnya tadi negatif 15 sama dengan 0. Anak-anak harus ekstra hati-hati ya, dikurang negatif dia menjadi tambah, 2x dikurang ditambah negatif menjadi kurang 15 sama dengan 0. Kita coba dengan menggunakan cara yang kedua dengan membentuk persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus yang ini. X dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai x1-nya adalah 3 dikali x dikurang x2-nya adalah negatif 5. Hati-hati ya, sama dengan 0. Kita kalikan x dikali x sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat. Kemudian yang berikutnya ini yang dikalikan, dikurang x dikali negatif 5 negatif 5x dikurang 3 dikali x 3x. Nah ini yang di belakang sekalian ini hasilnya tambah 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15 sama dengan 0. Ibu tulis di sebelah sini ya. X kuadrat ini kalau seperti ini dia menjadi tambah 5x dikurang 3x. Yang ini jadi kurang 15 sama dengan 0.
X kuadrat, 5X dikurang 3X sama dengan 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. Kalian lihat dua cara ini menghasilkan persamaan kuadrat yang sama, jadi anak-anak boleh pilih ya. Soal kedua, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Jika ada bentuk soal seperti ini, maka kita pisahkan dulu. Ada persamaan kuadrat lama dan ada persamaan kuadrat yang baru. Kita tuliskan persamaan kuadrat yang lama adalah yang disebutkan dalam soal. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Kita selesaikan dulu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min B-nya 3 per A-nya 1 sama dengan min 3. Berikutnya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya adalah negatif 10 per A-nya 1. Sama dengan negatif 10. Sekarang kita lihat persamaan kuadrat yang baru adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Di sini berarti akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah alfa dan beta. Kita lihat lagi di soal, akar yang baru itu persamaan kuadrat yang baru mempunyai akar-akar 2 kali persamaan yang lama. Alfa berarti 2 kali X1, sedangkan beta 2 kali X2. Kita selesaikan juga jumlah dan hasil kali akar persamaan yang baru untuk dimasukkan ke dalam rumus. Alfa ditambah beta sama dengan, kita masukkan ya, nilai alfanya adalah 2x1 ditambah betanya 2x2. Kita faktorkan 2x1, 2x2 yang sama adalah 2. 2x1, 2 dikali x1 ditambah 2x2, 2 dikali x2. Bentuknya menjadi seperti ini. Sama dengan 2 x1 ditambah x2, lihat di sebelah hasilnya negatif 3. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kita cari alfa dikali beta. Masukkan alfanya adalah 2 kali x1 dikali betanya 2 kali x2. 2 dikali 2, 4 kali x1 kali x2 sama dengan 4 dikali x1 kali x2 negatif 10 sama dengan negatif 40. Nah, negatif 6 nanti akan kita masukkan ke sini. Ini alfa ditambah beta sama dengan negatif 6, alfa dikali beta negatif 40. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah betanya adalah negatif 6 ditambah negatif 6x ya, ditambah alfa kali beta negatif 40 sama dengan 0. X kuadrat, ingat kalau bentuknya seperti ini dia menjadi tambah. 6x kalau begini menjadi kurang.
40 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar persamaan yang lama. Kita coba contoh yang nomor 3. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berlawanan tanda dengan akar persamaan 2x kuadrat dikurang 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita pisahkan dulu persamaan kuadrat yang lama dan persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat yang lama adalah 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 2, B sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan negatif 3. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2. Sekarang kita cari jumlah dan hasil kali akarnya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya negatif 5 per A-nya 2. Begini dia menjadi positif 5 per 2. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya adalah negatif 3 per 2. Sekarang kita menuju ke persamaan kuadrat baru. Kemudian kita lihat persamaan kuadrat yang baru dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus x kuadrat dikurang alfa tambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Maka dari sini kita lihat akar-akar persamaan kuadrat yang baru tersebut adalah alfa dan beta. Kembali ke soal, akar-akarnya yang baru berlawanan tanda. Alfa berlawanan tanda dengan x1, maka min x1. Kan beta berlawanan dengan x2, maka betanya negatif atau min x2. Kita cari jumlah dan hasil kali akar persamaan yang baru. Alfa ditambah beta sama dengan alfanya adalah min x1 ditambah betanya min x2 sama dengan ini sama-sama min 1 min 1, min satunya dikeluarkan atau ditulis min begitu saja, yang di dalam tinggal x1 ditambah x2. Min 1 kali x1 sama dengan min x1, min 1 dikali x2 min x2. Min x1 tambah x2 masukkan 5 per 2. Berikutnya alfa dikali beta sama dengan alfanya min x1 dikali betanya min x2. Min kali min plus, hasilnya x1 dikali x2. Masukkan x1 kali x2 min 3 per 2. Sudah lengkap, sekarang kita tinggal memasukkan ke persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat dikurang alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah beta negatif 5 per 2 x ditambah alfa kali beta negatif 3 per 2 sama dengan 0. X kuadrat kurangi negatif begini menjadi tambah 5 per 2 x tambah negatif jadi kurang 3 per 2 sama dengan 0. Supaya tidak ada bentuk pecahan seperti ini, per 2 per 2 seperti ini, semua sukunya kita kalikan 2. Ini ya. Nah, semua sukunya dikalikan 2. X kuadrat dikali 2, 2x kuadrat ditambah 5 per 2x dikali 2, hasilnya 5x.
dikurang 3 per 2 dikali 2, 3. Sama dengan 0 dikali 2, 0. Inilah persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya berlawanan dengan persamaan kuadrat yang lama. Soal keempat, susunlah persamaan kuadrat baru yang akarnya kebalikan. Kalau tadi lawan, sekarang kebalikan. Kerjakan seperti tadi, persamaan kuadrat lama, persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat lama, 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 7, C sama dengan 2. Akar-akar dari persamaan kuadrat yang lama adalah x1 dan x2. Kita cari jumlahnya x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya 7 per A-nya 3. Hasil kalinya x1 dikali x2 sama dengan C per A. C-nya 2 per A-nya 3. Kita menuju ke persamaan kuadrat yang baru. Akan dicari akar-akarnya adalah alfa dan beta. Akarnya kebalikan. Alfa kebalikan dari x1. Kebalikan itu 1 per x1. Betanya 1 per x2. Ini yang disebut akar kebalikan. Kita cari alfa tambah beta. Alfa 1 per x1 ditambah 1 per x2 sama dengan x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Masukkan, lihat di sebelah, x1 tambah x2 negatif 7 per 3 per 2 per 3. Nah, ini bisa disederhanakan, 3 dibagi 3, 1 ya. Maka hasilnya negatif 7 per 2. Selanjutnya kita cari alfa dikali beta. Sama dengan 1 per x1 dikali 1 per x2. Sama dengan 1 kali 1. 1 per x1 dikali x2. 1 per 2 per 3. Sama dengan 1 dikali 3 per 2. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa ditambah beta sama dengan negatif 7 per 2. X ditambah alfa dikali beta adalah 3 per 2 sama dengan 0. Supaya tidak ada bentuk pecahannya, semua kita kalikan 2. X kuadrat dikali 2, 2x kuadrat. Kemudian kurang negatif jadi tambah 7 per 2 x dikali 2, 7x ditambah 3 per 2 dikali 2, 3 sama dengan 0 dikali 2, 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang diminta di dalam soal. Soal berikutnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar persamaan x kuadrat ditambah 17x tambah 72 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang lama adalah x kuadrat ditambah 17x ditambah 72 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 17, dan C-nya sama dengan 72. Akar-akar persamaan kuadrat yang lama ini adalah x1 dan x2. Kita cari jumlahnya x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya 17 per A-nya 1. Sama dengan min 17. Hasil kalinya x1 dikali x2 sama dengan C per A. C-nya 72 per A-nya 1. Hasilnya 72. Sedangkan persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya adalah alfa dan beta. Di dalam soal disebutkan bahwa akar persamaan kuadrat yang baru 2 lebihnya dari persamaan yang lama. Jika
Yang lama X1, maka alfanya X1 ditambah 2. 2 lebihnya dari X1. Demikian juga dengan beta, X2 ditambah 2. 2 lebihnya dari X2. Kita tentukan dulu alfa ditambah beta. Sama dengan masukkan alfanya X1 ditambah 2 tambah betanya X2 ditambah 2. 2 ditambah 2, 4, X1 ditambah X2. Kita kumpulkan, bentuknya menjadi seperti ini. Masukkan X1 tambah X2, negatif 17. Ditambah 4 sama dengan negatif 13. Kita cari alfa kali beta. Masukkan alfanya X1 ditambah 2 dikali betanya X2 ditambah 2. Nah, ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita lakukan seperti ini. X1 dikali X2. Berikutnya X1-nya dikalikan dengan 2. 2X1. 2 dikali X2, 2X2, 2 dikali 2, 4, sama dengan X1 dikali X2. Ini faktor yang sama adalah 2, maka 2 ditaruh di luar kurung. 2X1 itu 2 dikali X1, tambah 2X2 itu 2 dikali X2, ditambah 4. Kita masukkan X1 dikali X2 adalah 72 ditambah 2 kali X1 tambah X2 negatif 17 ditambah 4 sama dengan 72 ditambah negatif 34 ditambah 4. Kita kumpulkan yang positif-positif dulu ya. 72 ditambah 4, 76 ditambah negatif jadi kurang 34. Hasilnya 42. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Masukkan X kuadrat dikurang alfa tambah beta negatif 13X ditambah alfa kali beta 42 sama dengan 0. X kuadrat dikurang negatif jadi tambah 13X ditambah 42 sama dengan 0. Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak paham. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.